Akibat sanksi jangka panjang dari negara-negara barat, Tiongkok dalam kesulitan serius dalam teknologi penerbangan. Namun pada bulan Desember 2020, Tiongkok membawa berita besar yang menggemparkan dunia. Tiongkok mengumumkan bahwa saat ini sedang mengembangkan mesin pesawat baru yang dapat terbang dengan kecepatan Mach 16 yang mencengangkan, yang berarti dapat mengelilingi bumi hanya dalam waktu 2 jam. Anda pasti tahu bahwa pesawat tercepat di dunia saat ini hanya dapat terbang dengan kecepatan Mach 9,8. Pencapaian terobosan ini tidak hanya menghancurkan kepemimpinan Amerika Serikat di bidang ini, tetapi juga memicu diskusi ekstensif di komunitas internasional. Para pakar mengatakan bahwa mesin supersonik Tiongkok ini dapat memecahkan rekor sejarah teknologi. Hari ini mari kita lihat lebih dekat keunikan mesin ini dan dampak mendalam yang ditimbulkannya terhadap perkembangan teknologi penerbangan dunia. Pada akhir tahun 1850, Tiongkok memutuskan untuk mengembangkan bidang penerbangannya secara gencar. Keputusan strategis ini dianggap sebagai tonggak penting dalam modernisasi dan kemajuan teknologi negara tersebut. Namun, tren ini juga telah menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara barat. Menanggapi perkembangan Tiongkok di bidang teknologi penerbangan, negara-negara barat telah melakukan serangkaian sanksi untuk membatasi kemajuan Tiongkok. Di antaranya, Amerika Serikat telah memasukkan sejumlah perusahaan penerbangan Tiongkok ke dalam daftar hitam militer dan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memperoleh teknologi penerbangan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Teknologi-teknologi ini mencakup alat sensor canggih, laser, avionik dan produk navigasi presisi yang merupakan komponen inti terpenting dari industri kedirgantaraan modern. Selain itu, Amerika Serikat telah bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan untuk menerapkan kebijakan pengendalian ekspor yang ketat, terutama dalam mengekspor chip dan mikroelektronika canggih ke Tiongkok. Menghadapi sanksi yang begitu berat, Tiongkok tidak mundur, tetapi malah mengilhami semangat inovasi independen Tiongkok. Sejak tahun 1983, Tiongkok mengumumkan keberhasilannya dalam mengembangkan mesin turbojet 14 yang digunakan dalam pesawat tempur seri J-8H. Meskipun fondasi teknis mesin turbojet 14 saat itu masih lemah, mesin ini menandai langkah awal yang penting bagi Tiongkok di bidang penerbangan. Seiring berjalannya waktu, Tiongkok secara bertahap telah memiliki pengalaman dalam desain dan pembuatan mesin pesawat. Pada awal abad ke-21, Tiongkok baru-baru ini mengembangkan mesin turbofan 15. Mesin ini tidak hanya menggunakan material paduan suhu tinggi yang canggih, tetapi juga mencapai peningkatan signifikan dalam efisiensi pembakaran dan daya dorong. Penambahan mesin turbofan 15 telah membawa dukungan daya yang lebih kuat bagi pesawat tempur canggih Tiongkok J-20. Namun baru-baru ini, pengembangan mesin terbaru Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran di barat. Karena pesawat dengan mesin hipersonik ini dapat mencapai bagian dunia manapun dalam waktu 2 jam setelah lepas landas. Jadi, mesin apakah ini dan mengapa begitu cepat? Di bidang teknologi mesin kedirgantaraan, Amerika Serikat selalu menempati posisi dominan, terutama dalam penelitian dan pengembangan mesin hipersonik. Pada bulan Juli 2020, perusahaan Amerika, Boom Supersonic mengumumkan keberhasilan pengembangan pesawat supersonik XB-1 dan berencana untuk melakukan uji terbang pada tahun 2021. Pesawat ini diketahui dilengkapi dengan mesin J85-15 yang diproduksi oleh General Electric Company, yang dapat menghasilkan daya dorong 5.500 tenaga kuda, yang memungkinkan XB-1 terbang dengan kecepatan Mach 2,2. Menurut kecepatan terbang yang dibuat, XB-1 dapat menyelesaikan penerbangan transatlantik dari New York ke London dan Inggris, hanya dalam waktu 3 jam 15 menit. Ini juga merupakan terobosan besar yang telah dilakukan Amerika Serikat di bidang pesawat penumpang supersonik dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada bulan Desember 2020,
Tiongkok secara resmi mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang mengembangkan mesin ramjet detonasi miring. Yang disebut detonasi mengacu pada metode pembakaran ekstrim dalam proses pembakaran hipersonik yang dapat melepaskan lebih dari 70% energi dalam ruang yang sangat kecil dan waktu yang sangat singkat. Efisiensi termal metode pembakaran ini lebih dari 2 kali lipat dari mode pembakaran isobarik tradisional, sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin secara signifikan, dan kinerja mesin konsep baru ini dianggap melampaui semua teknologi yang ada di dunia. Saat ini, kipas pesawat berkecepatan tinggi terbesar di dunia adalah kipas pesawat X-15 yang dibangun oleh NASA pada tahun 1960 yang membuat pesawat mampu terbang di bawah 15 kali kecepatan suara. Namun, kipas pendorong X-15 yang canggih tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pengujian mesin ramjet detonasi miring. Untuk mengatasi kesulitan teknis ini, Tiongkok telah membangun kipas pendorong pesawat berkecepatan sangat tinggi, JF-22 yang merupakan kipas pendorong berkecepatan sangat tinggi, terbesar dan tercanggih di dunia, yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok. JF-22 mampu mensimulasikan kondisi penerbangan pada kecepatan sekitar 30 kali kecepatan suara, sehingga menyediakan lingkungan pengujian yang ideal untuk mesin ramjet detonasi miring atau disebut SODRAMjet. Namun, uji eksperimental di terowongan angin berkecepatan sangat tinggi JF-22 telah menunjukkan bahwa mesin ramjet detonasi miring yang dikembangkan di Tiongkok ini telah menunjukkan kinerjanya yang luar biasa dan dapat mencapai kecepatan tertinggi hingga Mach 16. Secara teoritis, pesawat dengan kecepatan ini dapat mencapai tempat manapun di dunia dalam waktu 2 jam. Sebagai perbandingan, mesin J85-15 yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada tahun yang sama, meskipun canggih dalam teknologi supersonik, memiliki kecepatan tertinggi hanya Mach 2,2. Ini berarti bahwa mesin ramjet detonasi miring Cina hampir 7 kali lebih cepat, dan kecepatan terbang hariannya dapat dengan mudah melampaui Mach 5. Mesin ini dapat mengangkat pesawat dari landasan pacu hingga lebih dari 30 km ke stratosfer, dan terus meningkat hingga 16 kali kecepatan suara. Penerbangan antar benua terpanjang hanya memakan waktu 1 atau 2 jam, sambil mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar dibandingkan dengan mesin jet konvensional. Hal ini tidak diragukan lagi menimbulkan kesulitan besar bagi bidang teknologi penerbangan Amerika Serikat. Faktanya, mesin pesawat terbang selalu menjadi kelemahan industri penerbangan Cina. Baik di bidang pesawat militer maupun pesawat penumpang sipil, pengembangan komponen inti ini selalu menghadapi kesulitan teknis. Untuk mengatasi hambatan ini, Cina telah meluncurkan proyek pengembangan ramjet detonasi miring. Proyek ini dibuat dan dikembangkan oleh Laboratorium Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Sejauh yang saya ketahui, mesin Cina baru ini tidak lagi menyebarkan bahan bakar di saluran masuk, tetapi menyemprotkan bahan bakar terlebih dahulu ke mesin, dan memasukkan gas yang mudah terbakar ke dalam ruang bakar melalui gelombang kejut untuk penyalaan. Metode perubahan metode pasokan bahan bakar ini secara efektif mengatasi masalah konsumsi bahan bakar yang berlebihan dan getaran mesin, serta meningkatkan kinerja dan stabilitas pengoperasian mesin. Selain itu, metode ini juga meningkatkan efisiensi detonasi kejut, dengan mengoptimalkan sistem detonasi gelombang kejut yang selanjutnya meningkatkan daya dorong mesin. Efisiensi detonasi gelombang kejut yang tinggi memungkinkan mesin berhasil mencapai kecepatan supersonik yang berkelanjutan dalam penerbangan berkecepatan sangat tinggi, yang sangat meningkatkan kinerja strategis dan taktis pesawat. Selain itu, metode ini juga mengadopsi metode pembakaran ledakan miring untuk membuat bahan bakar terbakar lebih sempurna dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Dibandingkan dengan metode pembakaran injeksi vertikal tradisional, metode pembakaran ledakan miring dapat menghasilkan suhu pembakaran dan daya dorong yang lebih tinggi, sehingga mencapai kecepatan yang lebih tinggi dan jarak terbang yang lebih jauh.
Melalui terobosan dalam teknologi utama ini, mesin baru Tiongkok telah mencapai prestasi luar biasa di bidang penerbangan supersonik. Tidak hanya melampaui mesin scramjet dalam hal kecepatan, tetapi juga memiliki ruang pengembangan yang lebih luas di bidang aplikasi pesawat terbang, dan penemuan mesin jet ini akan menandai titik balik dalam sejarah sains dan teknologi manusia. Penilaian ini tidak berlebihan, karena pada awal tahun 2004, ketika pesawat X-43A Amerika mencapai penerbangan 7 kali kecepatan suara, mesin memasuki kondisi operasi abnormal singkat, tetapi kondisi ini hanya berlangsung selama 11 detik. Kemudian pada tahun 2013, pesawat X-51A Amerika Serikat melaju dari Mach 4,8 menjadi 5,1. Meskipun mencapai waktu terbang lebih lama, yakni 6 menit, hal itu tetap memperlihatkan hambatan teknis yang dialami Amerika Serikat di bidang penerbangan berkecepatan tinggi. Sebaliknya, mesin baru Tiongkok tidak hanya mendobrak batasan teknis Amerika Serikat, tetapi juga memiliki kemampuan output berkinerja tinggi yang stabil. Namun perlu dicatat, bahwa mengembangkan mesin scramjet merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Pada tahun 2023, drone pertama Cina yang didukung oleh mesin yang menggunakan teknologi ini, untuk mendorong pesawat ke kecepatan yang tak tertandingi, telah melakukan penerbangan perdananya yang sukses, di lapangan terbang yang dirahasiakan di Provinsi Gansu. Mesin ini menggunakan bahan bakar minyak tanah dan memiliki fitur pengapian cepat, dan dapat menggerakkan pesawat dari kecepatan 0 hingga beberapa kali kecepatan suara, dan selama uji coba, mesin ini telah mencapai daya dorong 1000 Newton. Uji coba yang berhasil dapat berdampak luas pada berbagai aplikasi, mulai dari roket ruang angkasa, pesawat komersial hingga pesawat militer dan peluru kendali. Meskipun mesin scramjet yang dikembangkan di Tiongkok ini belum secara resmi digunakan, mengingat kemajuan teknologi yang berkelanjutan, dan peningkatan bertahap fasilitas eksperimen dan pengembangan Tiongkok terhadap mesin ramjet dan pesawat supersonik semakin cepat. Dengan kematangan dan penerapan teknologi ini, Tiongkok tidak diragukan lagi akan menempati posisi terdepan dalam bidang penerbangan dunia di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang berwawasan ke depan ini tidak hanya akan memicu perkembangan pesat industri penerbangan Tiongkok, tetapi juga akan memperdalam pengakuan dunia terhadap kemampuan inovasi teknologi penerbangan Tiongkok. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.